Halo semua, perkenalkan nama saya Noval Ramadan. Saya dari kelas 2I Pemasaran dengan NPM 12 10 20 628. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktek dari Ibu Tiara Mutiarsih atau biasa disebut Ibu Sadeli Tiara selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Pemasaran Terpadu, yang dimana tugasnya adalah menganalisa marketing plan dari sebuah perusahaan. Dan perusahaan yang saya pilih sebagai topik pembahasan pada kali ini adalah Soyjoy. PT Amerta Indo Otsuka resmi meluncurkan Soyjoy sejalan dengan filosofi perusahaannya, yaitu Otsuka People Creating New Products for Better Health Worldwide. PT Amerta Indo Otsuka meresmikan pabrik baru Soyjoy di Kejayan, Pasuruan, Jawa Timur. Hal ini merupakan sebuah bentuk konsistensi perusahaan untuk memberikan kontribusi di bidang kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Soyjoy sendiri adalah makanan sehat yang terbuat dari kedelai yang tersedia lebih dari 5 varian. 5 diantaranya yaitu almond coklat, raisin almond, banana, strawberry, dan Soyjoy crispy vanilla. Tak lupa saya memperkenalkan Kazumichi Kabayashi sebagai CEO PT Otsuka dan Guntur Salim sebagai Presiden Director di PT Otsuka Indonesia. Terdapat juga visi misi perusahaan. Visi: menjadi perusahaan yang brilian dengan memberikan kontribusi yang signifikan dan terpercaya bagi konsumen dan masyarakat. Sedangkan misinya yang pertama, mengembangkan dan mempertahankan karyawan yang berkualitas tinggi. Yang kedua, menjadikan kebutuhan dan kesejahteraan konsumen dan masyarakat sebagai prioritas pertama. Yang ketiga, menangkap peluang di semua aspek secara tepat dan inovatif untuk kesejahteraan dan kepuasan konsumen serta perkembangan perusahaan. Yang keempat, mengembangkan dan mempertahankan hubungan yang saling menguntungkan dengan rekan bisnis. Yang kelima, menjadi perusahaan yang terpercaya. Selanjutnya, saya akan menganalisis dari segi SWOT-nya. Yang pertama dari strength atau kekuatannya. Soyjoy saat dikonsumsi setiap hari dibanding pesaingnya. Kacang kedelai yang dipakai Soyjoy sudah pasti memiliki banyak manfaat bagi kita yang mengonsumsinya. Selanjutnya dari weakness atau kelemahannya. Harga yang cukup mahal daripada kompetitor lainnya. Namun demikian, Soyjoy memberikan manfaat yang lebih banyak daripada kompetitor lainnya. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Pasar menerima produk Soyjoy sebagai makanan ringan yang sehat dan bergizi. Yang terakhir, threat atau ancaman. Bersaing dengan kompetitor sejenisnya seperti Quaker Oats, Oatbits, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan bahas dari strategi pemasarannya. Dengan memadukan taktik online dan offline activity dalam strategi Soyjoy Healthylicious, terbukti dapat menghasilkan sebuah campaign yang low budget tapi memiliki high impact bagi produk Soyjoy itu sendiri. Ditambah lagi inovasi taktik yang dikembangkan tersebut juga menuai pemberitaan positif dari banyak pihak serta dapat menjadi kesempatan emas bagi Soyjoy dalam memperluas dan memperbesar pasarnya dengan terus mengangkat pada isu-isu kesehatan di Indonesia. Nah, dari strategi dan taktik yang dikemas dalam bentuk kegiatan Soyjoy Healthylicious tersebut juga kita dapat belajar bahwasanya strategi dan taktik marketing public relation yang baik itu dapat tercapai. Salah satunya apabila kita pandai membaca situasi, isu, dan tren saat ini. Dengan kita tahu kondisi, isu, dan tren saat ini, maka strategi dan teknik dalam marketing public relation juga akan semakin tepat sasaran. Pertimbangan yang dilakukan juga akan semakin matang dan terarah, sehingga tujuan akan mudah dicapai tanpa harus banyak menemui kegagalan di realisasinya. Sekarang kita akan membahas tentang pasar sasaran dari Soyjoy. Yang pertama, jika dilihat dari demografinya, penikmat Soyjoy berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Yang dimana primary targetnya adalah ibu hamil berusia sekitar 25-40 tahun dan ibu menyusui yang aktif berkegiatan di dalam maupun di luar rumah. Sedangkan secondary targetnya adalah semua kalangan dengan range usia 25-40 tahun yang aktif berkegiatan baik di dalam maupun di luar rumah. Dan jika dilihat dari sisi geografinya, pasar sasaran Soyjoy lebih ke arah penduduk perkotaan. Dilihat dari sisi psikografinya, pasar sasaran Soyjoy untuk kelas sosial mulai dari menengah sampai menengah atas. Dan yang terakhir, jika dilihat dari behavioristiknya atau dari kebiasaannya, pasar sasaran Soyjoy ini dari kalangan orang yang memperhatikan kesehatannya dan untuk orang yang suka ngemil dengan makanan yang sehat. Sekarang kita beralih ke strategi kompetitifnya. Agar produknya bisa semakin diterima konsumen, PT Amerta pun menerapkan strategi, yaitu dengan gencar berpromosi dan mengedukasi konsumen. Untuk edukasi produk terbarunya yaitu Soyjoy, perusahaan menggandeng komunitas-komunitas kesehatan dan olahraga. Lanjut ke bagian taktik implementasi.
Evi Christina, Head of Marketing Sojo Indonesia, mengakui bahwa dalam 3 tahun terakhir, sudah banyak produk snack bar yang ada di pasaran, khususnya di retail modern. Bahkan, sebagian produk tersebut merupakan merek impor. Bisa dilihat dari peluncuran produk Sojo Crispy yang diilhami dari kebiasaan konsumen Indonesia yang suka ngambil makanan bertekstur crunchy seperti kerupuk dan keripik. Dengan begitu, pabrik baru tersebut setidaknya mampu menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan market tanah air. Yang terakhir dari pembahasan kali ini adalah evaluasi. Menurut saya, perusahaan Sojoy harus bisa lebih berinovasi lagi. Mengingat sekarang zaman modern, perusahaan Sojoy harus bisa mengikuti zaman modern ini. Mungkin dari kemasannya, atau dari brand ambasadornya, agar bisa menarik minat dari calon konsumen. Oke, demikianlah penjelasan singkat dari saya. Terima kasih kepada Ibu Sadeli Tiara, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengar sampai saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.